Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi. Kali ini di Berendo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di Senin awal pekan tentunya. Dan selama 1 jam ke depan tentunya kita akan berbincang bersama dengan 2 orang narasumber yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Gus Hefinalti selaku akademisi Universitas Bengkulu. Selamat sore Ibu. Halo, selamat sore. Apa kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita sapa juga untuk narasumber kita berikutnya ada Bapak Hardly Stefano selaku Dewas LPP TVRI Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat ya? Sehat dan harus tetap semangat. Selamat datang di Bumi Rafflesia tentunya Pak. Oke, dan untuk tema kita hari ini pemirsa di rumah yaitu mengenai siaran televisi digital tentunya. Dan kita tahu bahwa untuk informasi mengenai siaran televisi digital ini sudah digaung-gaungkan sejak lama tentunya, dan sudah dimulai juga untuk era dari televisi digital ini sendiri. Dan untuk itu kita akan membahasnya tentang siaran televisi digital bersama dengan 2 orang narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu untuk sore hari ini. Nah, yang pertama kita mau berbincang dulu ke Ibu Gus Hefinalti nih selaku akademisi Universitas Bengkulu ya. Kabarnya nih udah meneliti mengenai televisi digital. Iya. Nah, ini yang diteliti apa sih Bu? Iya. Boleh dicerita dulu nggak sih sebelum kita panjang lebar tentunya? Oke, baik. Tentu dalam hal ini penelitian kita berbasis penelitian ilmiah ya. Itu mengukur bagaimana habit atau kebiasaan menonton masyarakat khususnya di wilayah Bengkulu 1. Wilayah Bengkulu 1 itu ada Kota Bengkulu dan Kabupaten Benteng gitu. Setelah ASO ini diterapkan, analog switch off ini diterapkan, itu kebiasaan yang dilakukan dalam menonton seperti apa. Nah, kami menemukan banyak hal-hal yang unik ya di lapangan karena sesungguhnya ternyata televisi ini masih menjadi preferensi masyarakat untuk mendapatkan atau memperoleh informasi. Di tengah gempuran perkembangan teknologi, di tengah perubahnya pola konsumsi media masyarakat, di tengah maraknya informasi-informasi yang berseliweran di dunia digital ya dengan platform-platform digital lainnya, ternyata televisi masih menjadi sebuah wadah ya atau media yang digunakan untuk memperoleh informasi seperti itu. Gitu. Berarti masih banyak peminatnya. Masih banyak peminatnya gitu. Tapi kami menemukan karakteristik ataupun segmentasi tertentu. Jadi tidak menyeluruh pada semua segmen gitu. Jadi dalam penelitian ini kami menemukan terdapat usia yang dominan ya. Saya mengatakan usia dominan karena ini adalah penelitian ya. Artinya survei ini dilakukan pada sekelompok pemirsa Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah gitu. Ternyata usia 35 tahun ke atas itu adalah pemirsa yang masih setia dengan menjadi penonton televisi. Ya, tetapi juga ada ya usia-usia di bawah itu, tapi dominannya adalah mereka yang berusia di atas 35 tahun. Oke, baik. Nah, kalau gitu kita ngobrol lagi bersama Pak Hardly nih selaku Dewas LPP TVRI Bengkulu nih. Nah, kalau Pak Hardly sendiri tentunya. Nah, mengingat bahwa televisi sekarang sudah masuk ke era televisi digital nih. Kalau tadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa di rentan usia yang 35 ke atas ya Bu ya yang masih nonton televisi. Nah, kalau dari Pak Dewas sendiri ini seperti apa Pak? Ya, menurut saya apa yang disampaikan dengan hasil penelitian itu sedikit banyak memang menggambarkan kondisi masyarakat kita pada umumnya. Jadi kalau ditanyakan kepada generasi yang lebih muda, biasanya mereka akan mengatakan mereka akan memilih menggunakan gadget untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Tetapi untuk generasi yang tadi di atas 35 tahun, dalam percakapan-percakapan kita bisa mendapati bahwa mereka masih kemudian melihat televisi. Khususnya setahu saya, karena tadi kebetulan ada forum dengan Bu Gusti juga, terkait dengan informasi dan pemberitaan itu masih mencarinya di televisi. Menurut saya ini hal yang sangat baik. Artinya apa?
di tengah perubahan dan perkembangan media, televisi masih membuktikan eksistensinya sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Oke, Termasuk tentunya di dalamnya adalah TVRI. TVRI ini bisa menjadi rujukan untuk tempat melakukan cek fakta gitu loh. Cek terhadap informasi yang berkembang dan viral. Betul, Apakah mana yang benar atau tidak, ya ya? benar atau tidak, atau itu memang adalah sebuah berita atau bukan hoax dan sebagainya, bisa mengecek apakah kemudian informasi itu ditayangkan di televisi atau tidak gitu loh. Oke, baik. Nah, selaku kita orang TV nih, mungkin ada ya perlu yang harus kita tingkatkan tentunya untuk menjadikan televisi ini menjadi suatu hal yang mungkin ditonton lagi oleh semua pihak tentunya. Tadi kalau dari penelitian mungkin dari usia ke-35 aja mungkin anak muda mungkin harus nonton TV lagi nih, kayak dulu lagi nih gitu. Seperti apa Pak? Apa yang harus kita tingkatkan tentunya? Menurut saya kata kunci dari media itu yang paling penting adalah proximity. Selama media itu memiliki proximity dengan audiensnya, memiliki kedekatan, melayani audiensnya, tentu audiens itu akan menonton. Dalam konteks menjangkau generasi yang lebih muda menurut saya, maka hadirkanlah generasi yang akan kita jangkau itu untuk masuk di layar kaca televisi begitu. Jadi kalau selama ini bisa jadi juga kenapa 35 tahun ke atas, bisa jadi karena yang tampil seperti kita ini kan 35 tahun ke atas Iya. gitu kan. Nah, tetapi kemudian kalau yang tampil itu mungkin yang generasi lebih muda, mereka pun melakukan talk show tapi dengan gaya mereka begitu. betul. Maka bisa jadi akan menggait teman-temannya untuk melihat, menonton televisi lagi. Itu satu. Yang kedua tentu yang perlu dilakukan menurut saya, televisi tidak bisa lagi berkutat hanya pada siaran terestrial saja, siaran konvensional aja, tetapi harus kemudian melakukan konvergensi, harus kemudian multiplatform juga. Jadi siaran-siaran seperti ini, yang pertama yang tampil harus lebih muda, yang kedua tampilannya harus lebih atraktif, yang ketiga itu kemudian disiarkan dalam bentuk multiplatform, tidak hanya di terestrial. Oke, baik. Nah, kita kembali ke Ibu Gusti tentunya. Untuk Ibu Gusti sendiri, kalau tadi penelitiannya dari usia yang ke-35 tentunya ya. Iya. Nah, kalau program nih Bu, program televisi mungkin Iya. itu berpengaruh nggak sih buat orang nonton televisi gitu? Iya, sebenarnya saya disclaimer dulu ya, bahwa penelitian ini sebenarnya untuk semua usia. Iya. Tapi penelitian yang kami lakukan itu ternyata 35 tahun itu lebih dominan dalam betul. mengakses media televisi gitu. Nah, kalau pertanyaannya berpengaruh nggak terhadap program? Kalau dibilang ini satu temuan yang baru, saya kira tidak ya. Tapi Oke. saya menekankan bahwa televisi itu sekarang itu tetap menjadi preferensi masyarakat untuk memperoleh informasi. Nah, penelitian ini menemukan bahwa program berita itu adalah program yang paling banyak diakses oleh masyarakat. baik. Nah, artinya tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Hadli, bahwa kehadiran platform digital yang lainnya yang begitu banyak memberikan informasi, ternyata di sana ada sebuah hal yang perlu kita lakukan sebagai netizen untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita temukan. Tapi ketika pemirsa televisi melihat ataupun menonton sebuah berita misalnya, mereka kan tidak perlu lagi melakukan verifikasi yang lebih detail terhadap sebuah informasi, tapi mereka bisa mendapatkan itu sebagai sebuah informasi baru ataupun penguatan terhadap informasi yang mereka terima di sosial media atau platform media yang lainnya. Artinya di sini adalah program berita itu tetap menjadi primadona. Oke. Ya, artinya kalau tetap itu kan selalu ya, selalu. Dan sekarang juga program berita itu bertahan gitu, menjadi sebuah program yang paling diminati. Itu hasil penelitian kami juga begitu. Baik, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi tentunya bersama Bu Gusti dan juga Pak Hadli Stefano tentunya, dan kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami tentunya di Berndu TVRI Bengkulu.